Aku tidak pernah menyangka hidupku akan sampai pada titik ini. Duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak aku matikan sepenuhnya karena aku takut pada gelap. Bukan gelap ruangan, tapi gelap di dalam kepalaku. Jam dinding terus berdetak, pelan, tapi terasa sangat keras di telingaku. Seolah setiap detiknya ingin mengingatkanku bahwa ada sesuatu yang sudah hilang dan tidak akan pernah kembali. Namaku Nadira, usiaku 36 tahun. Dan sebelum semua ini terjadi, aku adalah seorang istri yang percaya sepenuhnya pada keluarganya sendiri. Aku ingin kamu mendengarkan ceritaku sampai selesai. Bukan untuk membela siapapun, bukan juga untuk mencari simpati. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak semua keluarga hancur karena teriakan. Tidak semua rumah tangga runtuh karena kekerasan. Sebagian hancur karena terlalu banyak diam. Keluargaku hancur bukan karena aku tidak setia. Bukan karena suamiku tidak menafkahi. Keluargaku hancur karena aku terlalu percaya. Dan kepercayaan itu, aku berikan sepenuhnya, tanpa sisa. Kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Pagi hari selalu sama. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyeduh teh, membangunkan anak-anak. Rangga bersiap berangkat kerja. Kadang tersenyum, kadang diam. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Siang hari, aku mengurus rumah, mencuci, menyapu, menjahit pesanan tetangga. Sore hari, aku menunggu suara motor Rangga. Dan setiap kali suara itu terdengar, aku selalu merasa tenang. Malam hari, kami makan bersama. Anak-anak bercerita tentang sekolah, tentang teman mereka. Aku mendengarkan. Rangga kadang ikut tertawa, kadang hanya mengangguk. Aku tidak curiga. Aku tidak bertanya. Aku pikir, selama kami masih duduk di meja yang sama, selama Rangga masih pulang ke rumah, semua akan baik-baik saja. Perubahan kecil yang aku anggap biasa. Aku tidak ingat kapan tepatnya semuanya berubah. Karena perubahan itu datang tidak dengan suara keras. Ia datang perlahan, diam-diam, dan nyaris tidak terasa. Rangga mulai sering pulang lebih malam. Alasannya selalu sama. Kerjaan lagi banyak. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Jika aku mendekat, layarnya langsung mati. Aku melihatnya. Tapi aku memilih tidak menafsirkan apapun. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang ribut tanpa alasan. Aku ingin menjadi istri yang mengerti. Suatu malam, aku bertanya dengan suara pelan, "Mas, kamu capek ya akhir-akhir ini?" Ia menjawab singkat, "Iya." Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita. Dan aku menerimanya begitu saja. Aku memilih diam demi keutuhan. Sejak malam itu, aku belajar menahan banyak hal. Menahan tanya, menahan rasa tidak nyaman, menahan curiga. Aku berkata pada diriku sendiri, ini hanya fase. Semua rumah tangga pasti melewati ini. Aku memasak lebih pelan, berbicara lebih lembut, mengalah lebih sering. Aku pikir, jika aku cukup sabar, semua akan kembali seperti dulu. Aku tidak sadar bahwa diamku sedang memberi ruang untuk kehancuran itu tumbuh. Dan malam-malam sunyi mulai terasa berbeda. Rangga sering tidur lebih dulu, membelakangiku. Aku menatap punggungnya dan bertanya dalam hati, sejak kapan kita sejauh ini? Aku tidak pernah mengucapkannya, karena aku takut jawabannya akan menghancurkanku. Aku tidak langsung sadar bahwa rumah ini sedang retak. Karena tidak ada suara pecah, tidak ada benda jatuh, tidak ada pintu dibanting. Yang ada hanya jarak. Jarak yang tumbuh perlahan,
seperti garis tipis di dinding. Awalnya hampir tidak terlihat, tapi setiap hari garis itu semakin panjang. Rangga mulai pulang bukan hanya lebih malam, tapi juga lebih diam. Jika dulu ia masih bertanya tentang anak-anak, tentang hariku, sekarang ia hanya duduk, makan, lalu masuk kamar. Aku masih menunggunya, masih menyiapkan makan malam, masih menyisakan kursi di meja. Tapi rasanya ia sudah tidak benar-benar hadir. Ponsel yang selalu dekat. Aku mulai menyadari satu benda yang selalu bersamanya. Ponsel. Ponsel itu selalu dalam genggamannya. Saat makan, saat duduk di sofa, bahkan saat ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, ia langsung membacanya. Jika aku mendekat, layarnya langsung terkunci. Aku melihat semua itu. Dan seperti biasa, aku memilih diam. Aku berkata dalam hati, mungkin urusan kantor, mungkin temannya, mungkin aku terlalu sensitif. Aku ingin tetap percaya, karena kehilangan kepercayaan terasa jauh lebih menakutkan daripada kehilangan suami. Pertanyaan kecil dari anakku. Suatu sore, Aluna duduk di sampingku. Ia menatapku lama. Bunda, suaranya pelan. Kenapa ayah sekarang kalau pulang langsung main HP? Pertanyaan itu tidak keras, tapi menghantam tepat di dadaku. Aku menelan ludah. Ayah capek, Nak. Jawabanku terdengar otomatis. Aluna tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Anak-anak memang sering tahu lebih dulu, sebelum orang dewasa berani mengakuinya. Malam-malam yang terasa asing. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Rangga sering tidur lebih dulu, membelakangiku. Ponselnya ada di bawah bantal. Aku berbaring di sampingnya, mendengarkan napasnya. Dan entah kenapa, napas itu tidak lagi terasa menenangkan. Aku ingin bertanya, ingin memeluk, ingin berkata, "Kita kenapa?" Tapi kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokanku. Karena aku takut jika aku bertanya, aku akan mendengar jawaban yang tidak siap aku terima. Hari di mana aku mulai merasa sendiri. Ada satu hari yang sampai sekarang masih aku ingat dengan jelas. Hari itu aku sakit. Tidak parah. Hanya demam dan badan terasa lemas. Aku tetap mengurus rumah. Tetap menyiapkan makan. Tapi rasanya aku benar-benar kelelahan. Rangga pulang. Aku berharap ia akan bertanya, "Kenapa wajahmu pucat?" Atau setidaknya, "Kamu kenapa?" Tapi tidak ada. Ia hanya duduk, makan, dan kembali menatap ponselnya. Saat itu aku sadar, aku bisa sakit dan tetap sendirian di rumah yang sama. Aku mulai menghitung waktu. Aku mulai memperhatikan jam. Jam berapa Rangga pulang? Berapa lama ia memegang ponsel? Berapa kali ia tersenyum saat membaca pesan? Aku benci diriku sendiri karena melakukan itu. Aku tidak pernah ingin menjadi perempuan yang hidupnya dipenuhi curiga. Tapi rasa aman itu sudah tidak ada. Dan saat rasa aman hilang, pikiran mulai bekerja sendiri. Percakapan pendek yang meninggalkan luka. Suatu malam, aku memberanikan diri. "Mas," ia tidak menoleh. "Kita jarang ngobrol ya sekarang." Ia terdiam sebentar, lalu menjawab tanpa menatapku. "Ya, emang lagi capek." Hanya itu. Tidak ada usaha. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertanyaan balik. Aku mengangguk. Seperti biasa. Tapi malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena ia marah, tapi karena ia tidak lagi peduli. Anak-anak mulai berubah.
Raka jadi lebih rewel. Ia sering menangis tanpa sebab yang jelas. Aluna jadi lebih pendiam. Ia lebih sering mengurung diri di kamar. Aku melihat itu, dan aku merasa bersalah. Aku ingin rumah ini tetap utuh. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya menjaga sesuatu yang sudah tidak dipegang oleh dua orang. Malam hujan pertama. Suatu malam, hujan turun deras. Rangga belum pulang. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Aku menelpon. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Dibaca, tidak dibalas. Aku duduk di ruang tamu. Lampu mati setengah. Anak-anak sudah tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang sangat nyata. Bukan takut ia kecelakaan, tapi takut ia tidak lagi menganggap rumah ini penting. Saat Rangga akhirnya pulang, bajunya basah. Ia langsung masuk kamar. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tidak keluar. Dan malam itu, aku menangis tanpa tahu apa yang sebenarnya aku tangisi. Aku masih memilih bertahan. Di titik ini, aku sebenarnya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku belum siap menghadapi kebenaran. Aku masih memilih bertahan. Demi anak-anak, demi rumah ini, demi janji-janji lama. Aku tidak tahu bahwa bertahan terlalu lama akan membuat jatuh jauh lebih sakit. Dan aku tidak tahu bahwa malam paling kelam belum datang. Aku tidak pernah berniat mencari-cari kesalahan. Aku juga tidak pernah berniat membongkar rahasia siapapun. Tapi ada satu hal yang sering manusia lupa. Kebenaran tidak selalu ditemukan. Kadang ia muncul sendiri. Hari itu ponselnya tertinggal. Pagi itu seperti biasa. Rangga terburu-buru berangkat kerja. Ia lupa sarapan. Lupa mencium anak-anak. Dan tanpa ia sadari, ponselnya tertinggal di atas meja ruang tamu. Aku melihatnya. Awalnya hanya sekilas. Aku tidak langsung menyentuhnya. Aku berdiri cukup lama. Menatap benda itu seperti menatap sesuatu yang tidak seharusnya aku dekati. Hatiku berdebar. Bukan karena penasaran, tapi karena takut. Takut menemukan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Getaran kecil itu. Beberapa menit kemudian, ponsel itu bergetar. Sekali. Lalu sekali lagi. Namanya tidak kukenal. Bukan nama rekan kerja. Bukan juga nama keluarga. Hanya satu kata pendek. Dan satu ikon kecil berbentuk hati. Tanganku gemetar. Aku ingin menjauh. Aku ingin berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi kakiku tidak bergerak. Dan sebelum aku sempat berpikir, jariku sudah menyentuh layar. Pesan yang tidak seharusnya aku baca. Aku membaca pelan. Satu kalimat. Lalu satu lagi. Tidak panjang. Tidak vulgar. Tapi cukup untuk menghancurkan seluruh duniaku. Kalimat itu berbunyi sederhana. Jadi malam ini jadi kan? Tidak ada penjelasan. Tidak ada konteks. Tapi aku tahu. Perempuan selalu tahu saat ada perempuan lain di hidup suaminya. Napas yang tiba-tiba sempit. Dadaku terasa sesak. Seperti ada tangan yang menekan dari dalam. Aku duduk. Kakiku lemas. Aku tidak menangis. Air mataku tidak langsung keluar. Yang ada hanya kosong. Aku mematikan layar ponsel itu. Meletakkannya kembali di tempat semula. Dan untuk beberapa menit, aku hanya menatap dinding. Aku menyalahkan diriku sendiri. Hal pertama yang aku lakukan bukan marah. Yang pertama muncul justru rasa bersalah. Aku bertanya pada diriku sendiri, kurang apa aku? Aku mengingat semua hal.
masakanku, kesabaranku, caraku menjaga rumah. Aku mengulang ingat setiap kali aku memilih diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur. Apakah diamku yang membuatnya pergi? Anak-anak masih menjadi alasan. Aluna pulang sekolah. Ia tersenyum kecil. Bunda, hari ini aku dapat nilai bagus. Aku memeluknya. Terlalu erat. Raka ikut memeluk. Dan saat itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh hancur sekarang. Belum. Aku harus tetap berdiri. Setidaknya di depan mereka. Rangga pulang seperti biasa. Sore harinya, Rangga pulang. Ia mengambil ponselnya. Tidak menyadari apapun. Ia tersenyum kecil saat melihat layar. Senyum yang tidak pernah ia berikan lagi padaku. Aku memperhatikannya. Diam. Aku ingin berteriak. Ingin bertanya. Ingin meminta kejujuran. Tapi suaraku tetap terkunci. Malam itu aku tidak tidur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rangga terlelap. Ponselnya kembali di bawah bantal. Aku menatap langit-langit. Menghitung napasku sendiri. Aku merasa asing di kamar yang sama. Aku berada di samping orang yang paling aku percaya. Dan sekaligus, orang yang paling melukaiku. Aku masih belum siap mengaku. Pagi itu aku bangun dengan mata sembab. Aku menyiapkan sarapan. Mengantar anak-anak. Aku menjalani hari seperti tidak terjadi apa-apa. Karena mengakui kenyataan terasa jauh lebih berat daripada berpura-pura baik-baik saja. Aku masih bertahan. Masih menunda. Aku berkata pada diriku sendiri. Mungkin aku salah paham. Mungkin ini bukan apa-apa. Tapi hatiku tahu. Retakan itu sudah berubah menjadi celah besar. Dan aku tahu, sebentar lagi aku tidak akan bisa menutup mata lagi. Hari-hari setelah itu tidak benar-benar berjalan. Mereka hanya berlalu. Aku tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap tersenyum. Tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang terus berdenyut. Pelan, menyakitkan. Aku mulai mengamati. Aku tidak langsung bertanya. Aku memilih melihat. Cara Rangga memegang ponselnya berubah. Selalu miring, selalu cepat. Notifikasi selalu dimatikan. Dan jika aku mendekat, layarnya langsung terkunci. Ia sering ke kamar mandi membawa ponsel. Aku pura-pura tidak tahu. Padahal aku tahu setiap perubahan kecil itu. Kebohongan kecil pertama. Suatu malam, Rangga bersiap keluar. Lembur, katanya singkat. Aku mengangguk, tidak bertanya. Tapi entah kenapa, malam itu dadaku sesak. Aku melihat jam. Pukul 9, 10, 11. Aku mengirim pesan. Hati-hati di jalan. Pesanku dibaca, tidak dibalas. Dan disitulah aku tahu, ia tidak sedang bekerja. Pertanyaan yang akhirnya keluar. Saat ia pulang, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja tidak kumatikan. Ia terkejut melihatku. Kok belum tidur? Aku menarik napas panjang. Menahan suara agar tidak bergetar. Kamu lembur di mana? Ia terdiam. Sebentar saja. Tapi diamnya cukup untuk menjawab semuanya. Di kantor, katanya akhirnya. Nada suaranya terlalu cepat. Aku mengangguk lagi. Masih belum menangis. Malam itu aku menangis sendiri. Ia tidur lebih dulu. Seperti biasa. Aku ke kamar mandi, mengunci pintu. Dan disitulah air mataku akhirnya jatuh. Tanpa suara, tanpa isak. Aku menutup mulut dengan handuk. Aku tidak ingin anak-anakku mendengar ibunya hancur. Aku mencari kebenaran dengan caraku.
Beberapa hari kemudian, aku meminjam ponselnya. "Bentar ya, baterai aku habis," kataku. Ia ragu, sangat ragu, tapi akhirnya menyerahkan. Aku membuka galeri. Kosong. Chat? Sudah dihapus. Semua terlalu bersih, terlalu rapi. Dan justru disitulah aku yakin, orang yang jujur tidak perlu membersihkan jejaknya sendiri. Anak-anak mulai merasakan. Aluna bertanya padaku, "Bunda, ayah kenapa sering marah?" Aku tersenyum palsu. "Capek, Nak. Padahal aku tahu, amarah itu bukan karena lelah. Itu karena ia hidup dalam dua dunia. Dan dunia yang satu lagi mulai menuntut lebih banyak. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku jarang bercermin. Aku tidak peduli dengan bajuku. Aku tidak peduli dengan rambutku. Aku hanya ingin hari cepat selesai. Aku hanya ingin malam cepat berlalu. Karena di malam hari, pikiran-pikiran itu terlalu berisik. Hari itu semuanya berubah. Pagi itu, Rangga kembali lupa sesuatu. Bukan ponsel, tapi dompet. Aku mengambilnya, berniat mengejar. Dan tanpa sengaja, sebuah kertas kecil jatuh dari dalamnya. Aku memungutnya. Alamat dan sebuah nama. Nama perempuan. Tanganku gemetar. Napas terasa berat. Aku berdiri lama di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, ini bukan perasaan. Ini bukan kecurigaan. Ini kenyataan. Dan mulai hari itu, aku tidak lagi bertanya apakah rumah tanggaku retak. Aku hanya bertanya, seberapa hancur ia akan berakhir. Aku tidak langsung mengejarnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak melempar apapun. Aku hanya duduk dengan kertas kecil itu di tanganku. Nama perempuan itu terus berputar di kepalaku. Aku mengucapkannya dalam hati. Sekali, dua kali. Dan setiap kali aku mengucapkannya, dadaku makin sakit. Malam itu aku menunggu Rangga pulang lebih awal dari biasanya. Aku tahu ini saatnya. Anak-anak sudah tidur. Rumah sunyi. Aku meletakkan kertas itu di atas meja. Tepat di depannya. "Kamu mau jelasin apa ini?" Suaraku tenang. Terlalu tenang untuk orang yang hatinya sedang pecah. Ia menatap kertas itu. Lama. Lalu menghela napas. "Dari mana kamu dapat ini?" Dan saat itu, aku sadar. Ia tidak kaget karena ketahuan. Ia hanya kaget karena aku tahu. Kebohongan yang diulang. "Aku cuma bantu teman," katanya. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu terlalu sering dipakai laki-laki yang berselingkuh. Teman sampai disimpan di dompet. Ia diam. Diam yang panjang. Diam yang lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Suara itu akhirnya bergetar. "Aku capek, Rangga." Untuk pertama kalinya suaraku pecah. Aku capek jadi perempuan yang pura-pura tidak tahu. Ia mengusap wajahnya. Bangkit. Berjalan mondar-mandir. "Aku nggak niat nyakitin kamu," katanya. Kalimat itu. Kalimat yang selalu datang setelah luka dibuat. Pengakuan setengah. "Aku cuma dekat," katanya akhirnya. "Cuma ngobrol. Cuma cerita." Setiap kata "cuma" yang ia ucapkan menjadi pisau di dadaku. "Sejak kapan?" tanyaku. Ia menunduk. Beberapa bulan. Berarti selama itu aku hidup dalam kebohongan. Aku bertanya hal terberat. "Apa aku masih istrimu?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Ia terdiam. Dan diamnya adalah jawaban yang paling kejam. "Aku bingung," katanya pelan. Bingung. Saat aku berjuang menjaga rumah, menjaga anak, menjaga pernikahan, ia memilih bingung. Aku merasa kecil sekali.
Malam itu aku tidak marah. Aku justru merasa sangat kecil. Seperti perempuan yang mudah diganti. Seperti istri yang kehadirannya tidak lagi penting. Aku masuk kamar. Menutup pintu. Aku duduk di lantai. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis keras. Bukan karena cemburu, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri. Pagi yang tidak sama lagi. Pagi itu aku bangun sebagai perempuan yang berbeda. Aku melihat wajahku di cermin. Mataku sembab. Kulitku pucat. Dan aku bertanya pada bayanganku sendiri. Sejak kapan aku mengizinkan diriku dipermainkan seperti ini? Anak-anak tetap butuh ibu. Aluna memelukku. Bunda, kenapa? Aku menggeleng. Memeluknya erat. Bunda cuma capek, kataku. Padahal yang capek bukan tubuhku. Yang capek adalah hatiku yang terlalu lama bertahan sendirian. Aku tahu ini belum selesai. Pengakuannya tidak utuh. Jawabannya masih menggantung. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Karena saat seorang laki-laki mengaku setengah-setengah, ia sedang bersiap memilih. Dan aku belum tahu apakah aku masih akan dipilih. Tidak ada ledakan, tidak ada piring pecah, tidak ada teriakan. Yang ada hanya keputusan pelan yang lahir dari hati yang terlalu lelah untuk bertarung lagi. Aku tidak meminta dipilih. Beberapa hari setelah itu, Rangga pulang dengan wajah berbeda. Bukan wajah bersalah, bukan juga wajah menyesal. Wajah orang yang sudah menentukan arah hidupnya sendiri. Kita butuh waktu, katanya. Waktu. Kata paling aman bagi orang yang tidak ingin jujur sepenuhnya. Aku mengangguk, tidak menangis. Karena di dalam diriku, sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dengan air mata. Malam terakhir sebagai istri. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama. Punggungnya membelakangiku. Jarak kami tidak sampai sejengkal. Tapi rasanya seperti dua dunia yang sudah tidak saling mengenal. Aku menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berharap apapun. Aku hanya mengucapkan satu doa pelan di dalam hati. Tuhan, kalau ini harus berakhir, tolong jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Pagi itu dia pergi. Tidak dramatis. Ia memasukkan pakaian ke dalam tas. Anak-anak belum bangun. Aku berdiri di pintu. Tidak menghalangi. Ia menatapku. Maaf, katanya singkat. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku sudah tidak ingin menyimpan kebencian. Pintu tertutup, dan rumah itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Aku jatuh, tapi tidak hancur. Aku duduk di lantai. Tanganku gemetar. Napas terasa berat. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan tangisan perempuan yang ditinggalkan. Ini tangisan perempuan yang akhirnya berhenti dipermainkan. Aku menangis sampai dadaku ringan. Dan setelah itu, aku berdiri. Anak-anak adalah alasanku bangkit. Aluna bangun. Bunda, ayah kemana? Aku berlutut, menatap matanya. Ayah harus pergi sebentar, kataku. Ia mengangguk. Anak-anak selalu lebih kuat dari yang kita kira. Aku memeluk mereka. Dan di pelukan itu, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian. Aku belajar satu hal penting. Aku belajar bahwa perempuan tidak hancur karena ditinggalkan. Ia hancur karena terlalu lama mempertahankan orang yang tidak lagi ingin tinggal. Aku belajar bahwa setia tidak berarti harus mati perlahan. Dan aku belajar bahwa memilih diri sendiri bukanlah egois. Itu perlu. Sekarang aku berdiri sendiri. Aku bekerja. Aku mengurus anak-anakku. Aku belajar tersenyum lagi. Tidak setiap hari mudah. Tidak setiap malam aku kuat. Tapi aku tidak lagi menunggu pesan yang tidak akan datang.
Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku tidak cukup? Karena sekarang aku tahu, aku cukup. Aku hanya salah memberikan seluruh hidupku pada orang yang tidak tahu cara menjaganya. Untuk perempuan yang mendengarkan ini, jika kamu mendengarkan cerita ini dengan air mata, ketahuilah satu hal, kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu tulus pada orang yang salah. Dan jika hari ini kamu merasa sendirian, ingat ini, rumah memang bisa hancur, pernikahan bisa berakhir, tapi seorang ibu, seorang perempuan, tidak akan pernah benar-benar kehilangan dirinya selama ia memilih untuk bangkit. Aku adalah bukti itu. Dan cerita ini bukan tentang kehancuran. Ini tentang seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri.